Angelina Funan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Malaka. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, yaitu akan memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri Numponi. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan materi saya tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Latar belakangnya, budaya positif merupakan kebiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar, mencapai pelajar berprofil Pancasila. Dalam perjalanannya di sekolah, para siswa diharapkan mampu menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai tersebut dapat terwujud manakala ada motor atau penggerak dalam suatu sekolah dalam melaksanakan budaya positif dan disiplin positif baik oleh siswa dan keteladanan yang ditunjukkan oleh guru. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan kita hari ini ada 5. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong terwujudnya murid yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Arti kata budaya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti bentuk jamak dari budi, bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya, merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Eksplorasi konsep. Hari ini materi kita ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Perubahan paradigmanya ini berasal dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi,
mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat murid sang guru untuk berusaha. Ilusi yang berikut bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang berikut bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Yang berikut stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang terakhir, kita bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Eksplorasi konsep yang kedua adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Definisi arti atau arti disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar makna. Asal kata ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian sebuah tujuan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Eksplorasi konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya suatu budaya positif, pertama-tama perlu kita ciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara di antara para warga kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Keyakinan kelasnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Baik, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian keyakinan. Yang berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi cara membentuknya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keenam, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan close. Hukuman bersifat satu arah dari pihak yang memberikan, pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang kedua, hukuman yang diberikan biasanya berupa
maupun verbal, dan murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Dan yang terakhir, disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Penghargaan, definisi penghargaan menurut Alvicor Pong. Baik, di situ penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ada beberapa penghargaan. Penghargaan yang pertama itu adalah penghargaan yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini biasanya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Penghargaan yang kedua itu penghargaan yang bentuknya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya ketika berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu adalah termasuk penghargaan yang tidak efektif. Lalu yang ketiga, penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila mereka menjawab benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya benar. Penghargaan yang berikut adalah penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel yang berjudul Berita Utama Seiring waktu mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi yang lebih baik.
Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kreatif dan saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukum adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Eksplorasi konsep yang berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita Bapak Ibu guru bisa mendengarkan ini dengan seksama. Next. Ini ada contoh kasus untuk kita guru dan murid-murid. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD di 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini seringkali kita mendapatkan anak-anak kita melakukan suatu kesalahan dan kita sebagai guru tidak kontrol diri sehingga kita langsung membuat suatu tindakan yang negatif. Baik, kita lihat alasan-alasan Doni berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jika saya menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, langkah pertama yang akan saya ambil adalah berbicara secara pribadi dengan Doni. Berikut adalah beberapa kebutuhan yang terlibat dalam situasi ini. Oke. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, artinya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Apabila alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga, kebebasan. Apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan.
Kebutuhan dasar yang keempat, penguasaan. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika jawaban Joni adalah ia merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, maka tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makanan. Jadi kalau untuk kita sebagai guru, kalau kita mendapatkan murid-murid kita melakukan kesalahan, berarti jangan langsung kita main kekerasan fisik, tapi kita harus berusaha berkomunikasi untuk menanyakan alasan-alasan, sehingga kita akan mencari tahu alasan mana yang belum terpenuhi, sehingga anak-anak membuat kesalahan. Eksplorasi konsep yang berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar, kita sebagai guru juga harus mengetahui 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat orang yang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru itu sebagai monitor atau pemantau saja. Atau yang kelima, guru itu sebagai manajer. Contoh kasusnya, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau Adi terlambat datang sekolah, biasanya kita guru itu langsung sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau selalu saja, pasti selalu saja, yang terakhir selesai. Atau kita biasa akan sebut, kamu terlambat terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru. Penghukum, guru sebagai penghukum, biasanya itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk menghardik. Penghukum biasa akan berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi kita sebagai guru tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jadi kembali lagi ke lima kebutuhan dasar yang tadi kita sudah lihat. Kita tanya dulu alasannya apa, jangan langsung kita jadi penghukum. Nah, hasilnya kita jadi penghukum. Kemungkinan besar muridnya marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini mungkin pengalaman pribadi juga. Oke, yang kedua adalah kita guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah
Biasanya kita guru itu dengan nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak yang lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan terancam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Yang ketiga, kita mengontrol diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya pikir bapak ini teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya kontrol guru sebagai teman ini dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya pun merapat pada murid, matanya dan senyum jenaka. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Nanti Pak Guru bantu." Atau kita biasa, "Kamu ini," sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Kita lihat hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau itu biasanya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya guru akan berkata, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?"
Adi menjawab, tahu Pak. Lalu kemudian guru tanya lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Adi menjawab lagi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru bertanya lagi, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu kamu, Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Mari kita lihat hasilnya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer setelah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita memiliki manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer berdiri. Oke, lanjut. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, jika terdapat murid seperti kasusnya adik ini, maka kita tanya kembali, apa yang kita yakini? Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini adalah tujuan dari kita membuat keyakinan kelas. Kemudian, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan di akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi pesannya untuk kita sebagai guru, kita harus bisa mengetahui dan kita harus mampu menerapkan posisi kontrol guru mana yang akan kita terapkan untuk murid-murid kita. Next. Oh ya. Kita.
sebagai manajer. Hasilnya, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, bercakap pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi pada posisi manajer ini, guru fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Eksplorasi konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi definisi dari segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol guru, lalu 5 kebutuhan dasar manusia, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita mencari tahu alasannya seperti apa, lalu kita guru menempatkan diri pada posisi kontrol guru seperti apa, lalu kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh murid. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tujuan restitusi ini, kita mau mengembalikan restitusi. Kita tidak mencari kesalahannya, tetapi kita memperbaiki hubungan murid untuk bisa kembali menjadi seorang murid yang paling berharga. Next. Ada tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menampilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi 3 langkah ini akan kita terapkan apabila menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai wali kelas tidak langsung ke guru BK atau langsung ke kepala sekolah, tapi harus melewati wali kelas dulu. Jadi sebagai wali kelas kita menerapkan 3 langkah ini. Yang pertama, anak datang atau murid yang berbuat salah, jangan langsung melakukan tindakan yang kasar, tindakan yang negatif, tetapi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Misalkan kita tanya kabarnya, kamu sudah hari ini kamu sehat, atau kamu sudah makan, atau
kita tanya yang manis-manis dulu. Kita menstabilkan identitasnya supaya dia tidak terbawa emosi sepertinya. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu sadar tidak tindakan kamu ini salah? Kamu sadar tidak bahwa kamu telah melukai temanmu? Kamu sadar tidak bahwa kamu terlambat? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai wali kelas, setelah kita membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid-murid kita di kelas, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, misalkan Adi terlambat datang sekolah, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu adalah disiplin waktu, dalam arti datang sekolah tepat waktu. Jadi kita menanyakan keyakinan. Kamu yakin dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Jadi sebagai seorang guru, langkah-langkah ini yang harus kita terapkan. Jadi pesan untuk Bapak Ibu semuanya, jadilah guru yang berbudaya positif untuk kemajuan pendidikan di negeri kita. Sekian dan terima kasih. Acara yang berikut adalah sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini saya mengizinkan untuk 2 penanya saja. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara memberikan penghargaan yang tepat kepada murid? Baik, terima kasih untuk Ibu Enci atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada murid? Jadi kembali lagi ke penghargaan-penghargaan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada penghargaan-penghargaan yang tidak efektif, ada penghargaan yang menurunkan kualitas. Jadi kita sebagai guru harus mengerti penghargaan mana yang pas untuk murid. Atau misalkan kita memberikan penghargaan dalam bentuk pujian, mungkin itu adalah penghargaan yang baik, karena kalau penghargaannya memberikan hadiah, itu akan menurunkan kualitas atau merusak hubungan. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya yang berikut. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang kedua, mengapa seorang guru perlu segitiga restitusi? Baik, terima kasih untuk Ibu Mia atas pertanyaannya. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang luar biasa. Mengapa sebagai seorang guru kita perlu segitiga restitusi? Jadi untuk seorang guru kita harus paham dulu 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia, supaya menghindarkan kita dari kekerasan fisik akan murid-murid. Maka kita sebagai guru harus perlu yang namanya segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses.
Saya kira begitu jawabannya. Bagaimana Ibu Mia? Pas? Oke. Baik, terima kasih. Saya tutup kegiatan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah bersedia mendengarkan pemaparan materi saya tentang budaya positif di sekolah. Yang terakhir, oh ya, baik, dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Saya ambil secara umum dari kesempatan tanya jawab itu ada sedikit kekeliruan. Menurut saya begini, biasanya tradisi tanya jawab itu diberi kesempatan yang bersangkutan atau diri yang mau bertanya itu perkenalkan diri dulu, mengasuh pelajaran apa, begitu. Nama saya Arnold Rusbalutu, pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mau bertanya tentang ini. Mungkin ini ke depan bisa diperbaiki, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya Bapak Kepala Sekolah. Baik, ini akan saya jadikan sebagai suatu pelajaran bagi saya sebagai seorang guru, apalagi seorang calon guru penggerak di Kabupaten Malaka akan saya jadikan sebagai suatu pelajaran untuk kedepannya memperbaiki diri saya. Baik, terima kasih untuk masukan dan pertanyaan atas kegiatan ini. Maka atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya menutup kegiatan kita ini. Mohon maaf, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, saya meminta teman kita Ibu Delia untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena atas rahmat penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk mendengarkan materi yang telah dilaksanakan oleh teman kami Ibu Entil hari ini, mulai dari awal hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, semoga apa yang boleh kami dengarkan bersama ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi perkembangan sekolah kami. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Ibu Delia yang telah membawa kita dalam doa. Selamat siang untuk kita semua.